Hanya bermodalkan HP kentang saja, kamu sudah bisa jadi seorang konten kreator. Tidak harus kamu memiliki fasilitas yang mewah, fasilitas yang lengkap. Namun, hanya cukup dengan bermodalkan HP biasa saja, Android atau iPhone kamu sudah bisa menjadi konten kreator. Seperti apa dan apa saja sih kelengkapan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang konten kreator? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yusuf di Rumah Kreator. Kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih perlengkapan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang konten kreator, utamanya di YouTube. Di era yang serba modern dan digitalisasi seperti ini, siapa sih yang nggak pengen bisa mendapatkan penghasilan dari internet? Siapa sih yang nggak pengen beradaptasi dengan perkembangan zaman? Nah, buat kamu yang sedang mencari-cari cara dan mulai mencoba untuk menjadi seorang konten kreator, simak video berikut agar kamu bisa tahu apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisa berprofesi sebagai konten kreator. Tentu ketika kita mendengar istilah konten kreator, yang terlintas di benak kita seketika adalah kamera yang bagus, laptop yang mahal, mikrofon yang jernih, dan pencahayaan yang bagus, studio yang mumpuni, dan banyak lagi. Namun teman-teman, kamu salah besar. Untuk menjadi seorang konten kreator, memang diperlukan fasilitas-fasilitas demikian. Namun itu bukanlah yang utama, karena banyak di luaran sana yang hanya bermodalkan dengan HP saja, HP Android yang kamu miliki, sudah bisa berprofesi sebagai konten kreator. Yang terpenting di sini adalah ide dan inovasinya. Bagaimana kamu bisa melakukan dan berbuat sesuatu yang menarik yang kamu bisa tawarkan ke penontonmu. Namun di video kali ini kita akan menjelaskan apa saja sih kelengkapan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konten kreator dan berbicara di depan kamera. Tentu yang pertama adalah kamera terlebih dahulu. Ketika kamu memiliki kamera, baik itu kamera handphone kamu, kamera jadul kamu, kamera mirrorless kamu, atau DSLR, itu bisa kamu gunakan untuk memulai sebagai konten kreator. Apakah yang diperlukan haruslah kamera yang bagus, kamera yang jernih, dan juga kamera yang mahal? Tidak sepenuhnya demikian kawan-kawan. Dan terkadang saya bahkan hanya menggunakan HP Android saja untuk shooting demikian seperti ini. Karena ketika kita sudah berada di YouTube dan menonton sebuah video, maka yang kita butuhkan yang pertama adalah isi dari video tersebut. Terkadang kita melalaikan bagaimana kualitas gambarnya, mau jelas, mau buram, atau mau jernih. Itu nomor 2, tapi inti materi yang kamu sampaikan itulah yang utama. Jadi, apakah kamera itu menunjang? Tentu menunjang, namun itu bukanlah poin yang utama. Tentu perlengkapan yang kedua yang dibutuhkan adalah mikrofon. Apakah bisa hanya menggunakan mic dari HP saja? Tentu bisa. Namun perlu diingat bahwa di YouTube itu banyak orang yang lebih mementingkan kepada poin pentingnya. Maka bisa disimpulkan bahwa kualitas gambar tidaklah terlalu berpengaruh. Namun kualitas audio itu haruslah jelas karena penonton cenderung bisa memaklumi kualitas gambar. Namun tidak dengan kualitas audio. Jadi pastikan audiomu jelas. Dan apakah audio dari HP itu tidak jelas? Bisa jelas karena kamu sekarang sudah bisa menggunakan peralatan yang lainnya, software editing yang membuat noise bisa dihilangkan. Jadi ketika kamu ada noise yang masuk ke recording kamu bisa menggunakan software untuk membersihkannya. Seperti halnya saya sering menggunakan software Audacity yang mana saya gunakan untuk menghilangkan noise, untuk merubah suara saya yang agak cempreng hingga akhirnya menjadi agak berat seperti ini. Dan juga kualitas audio saya juga terlihat lebih jelas ketika saya mengolah kembali di Audacity. Seberapapun mahal kameramu, seberapapun bagus HP-mu, namun jika tidak diimbangi dengan pencahayaan yang baik, tentu itu tidaklah cukup.
Lalu bagaimana untuk mendapatkan pencahayaan yang baik? Yang terpenting ada cahaya yang menyorot dan menyinari kamu. Seperti yang saya gunakan, kanan depan saya menggunakan lampu, di sebelah kiri juga ada lampu kecil, kemudian di belakang ada lampu yang menyoroti bagian belakang saya. Itu saja sudah cukup. Yang terpenting wajah kamu, tubuh kamu terlihat jelas di depan kamera. Kemudian yang diperlukan berikutnya adalah software editing video. Kamu harus memiliki software editing video yang akan kamu gunakan untuk mengedit videomu. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi software gratisan yang bisa kamu manfaatkan untuk mengedit video. Seperti halnya di Android, kamu bisa menggunakan CapCut yang cukup lengkap. Atau kamu juga bisa menggunakan aplikasi YouTube Create. Itu saja sudah cukup. Nah, dan juga di aplikasi tersebut sudah banyak fitur-fitur yang menunjang, mau itu transisi, mau itu efek, atau penambahan subtitle, dan lain sebagainya sudah ada tersedia pada aplikasi-aplikasi tersebut. Atau juga bagi kamu yang menguasai software editing yang lebih besar, lebih berat, seperti halnya Adobe Premiere Pro, kamu juga bisa menggunakan software tersebut. Walaupun tentu saja softwarenya agak berat dan juga diperlukan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kamu bisa mengolah gambar atau videomu menjadi gambar yang menarik, video yang menarik, edukatif, dan bisa diterima oleh audiens kamu. Itu teman-teman beberapa peralatan yang harus kamu sediakan untuk bisa menjadi seorang content creator dan berbicara di depan kamera. Yang pertama adalah tentu kamera itu sendiri. Kemudian jangan lupakan kamu juga membutuhkan mic. Kalau memang tidak ada, kamu bisa menggunakan mic dari HP kamu. Misalnya HP yang satu untuk menangkap gambar, HP yang satu untuk menangkap audio kamu supaya jelas, karena penonton bisa memaklumi kualitas video, kualitas gambar, namun kualitas audio sangat-sangat jelas dan kamu juga bisa mengolahnya di software-software editing seperti Audacity. Kemudian jangan lupakan pencahayaan yang cukup. Tujuannya apa? Supaya objeknya terlihat jelas. Jadi itulah teman-teman yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang content creator yang menampilkan muka dan berbicara seperti saya. Namun, banyak juga di luaran sana yang mereka tidak membutuhkan peralatan apapun, hanya HP Android saja sudah cukup. Mereka dengan kreativitas dan imajinasi yang tinggi, serta kemauan yang kuat, mereka pun juga bisa berprofesi sebagai content creator dan meraup penghasilan dari sana. Nah, di video berikutnya, barangkali saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menjadi content creator tanpa adanya kamera, tanpa adanya mic, tanpa adanya pencahayaan, hanya bermodalkan HP Android saja, atau juga bagaimana cara saya untuk mengolah kualitas audio itu supaya jadi lebih baik melalui software-software yang saya gunakan. Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah agar saya terus termotivasi untuk jauh lebih baik dan berkembang dari hari ke hari. Teman-teman, jangan pernah mau menyerah. Terima kasih, bersama saya Ahmad Yusuf. Tolong di like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.